Kelas 9B pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar tentang dua segitiga yang kongruen dengan mengamati beberapa sifat-sifat dari kedua segitiga yang kita bandingkan. Nah, kemudian nanti kita bisa simpulkan apakah kedua segitiga kongruen atau tidak. Nah, sekarang pun kita masih belajar tentang segitiga dan kemudian kita akan mengamati apakah kedua segitiga itu sebangun. Nah, syarat dua buah bangun sebangun adalah sisi-sisi yang bersesuaian sebanding dan kemudian sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, khusus untuk bangun segitiga ada syarat-syarat khusus yang harus kita amati yang mungkin mempermudah kita menyimpulkan bahwa kedua segitiga itu sebangun. Nah, syarat yang pertama, kalau kamu mengamati dua buah segitiga, sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar, maka kedua segitiga pasti sebangun. Meskipun tidak ada informasi tentang panjang sisi dari kedua segitiga tersebut, apakah sebanding, apakah sama besar, ya. Tetapi hanya mengamati jika kedua segitiga sudut-sudutnya sama besar, artinya ada sudut yang misalnya 50 derajat di segitiga yang pertama, di segitiga yang kedua juga ada 50 derajat, di segitiga yang pertama ada 70 derajat, di segitiga yang kedua juga ada 70 derajat. Nah, kalau dua segitiga sudah dua sudut sudah diketahui pada sebuah segitiga, kan sudut yang ketiga pasti sama besar. Nah, jadi kalau sudut-sudut sudah kita lihat pada kedua segitiga sama besar, maka kedua segitiga pasti sebangun. Nanti kita tinggal ngecek apakah mana yang merupakan sisi-sisi yang bersesuaian, yang sebanding. Nah, perhatikan segitiga ABC dengan segitiga PQR, sudut A ini, sudut A yang simbol O kecil di sini, sudut A sama dengan sudut Q. Nah, kemudian sudut C sama dengan sudut R, sama-sama simbol X. Nah, kalau sebuah segitiga, kalau dua buah segitiga, dua sudutnya sudah sama besar, ini sama dengan ini sama dengan ini, pasti sudut ketiga sama besar. Logikanya dari mana itu? Kalau dua sudut diketahui, pasti sudut ketiga bisa kita cari, karena jumlah total sudutnya ini harus 180. Jadi kalau ini 50, ini 70, 50 tambah 70 adalah 120. 120 sisa dari 180 adalah 60. 50, 70, 60. Kalau ini 50, ini pun 70, pasti ini 60. Makanya sudut ketiga langsung bisa kita tetapkan jadi sama, meskipun hanya dua sudut dikasih tahu, ya. Kalau dua buah sudut sudah diketahui sama besar pada dua buah segitiga, maka sudut ketiganya pasti sama besar. Sehingga sudut B, saya buat satu garis lengkung, sama dengan sudut B. Nah, tadi kalau sudut-sudutnya sudah sama besar pasti sebangun. Jadi bisa kita simpulkan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR. Nah, kalau pertanyaannya kan sudah sebangun, manalah sisi-sisi yang sebanding antara kedua segitiga? Cara mengamatinya seperti ini. Di depan sudut A yang simbolnya O adalah sisi BC ini, berarti BC bandingkan dengan di depan sudut yang simbol O pada segitiga PQR ini, depannya ini apa? PR. Nah, kemudian sama dengan di depan sudut yang simbol X pada segitiga ABC, sisinya adalah AB. Nah, di depan sudut yang simbol X pada segitiga PQR, PQ, berarti satu lagi yang bisa kita bandingkan adalah AC dengan QR. Nah, jadi otomatis karena ini sudah sebangun, maka BC banding PR akan sama nanti, AB banding PQ sama dengan AC banding QR. Nah, kemudian yang kedua, kalau kamu mengamati
bahwa sisi-sisi yang bersesuaian pada dua buah segitiga sebanding, maka kedua segitiga pasti sebangun. Oke. Nah, ini pengamatannya tidak dari sudut, tetapi dari sisi-sisinya sudah sebanding. Misalnya ini ada dua buah segitiga. Sisi yang ini 3, 4, 5. Di sini 6, 8, 10. Sudut-sudutnya tidak dikasih tahu. Memang karena ini triple Pitagoras, pasti ini siku-siku. Triple Pitagoras juga 6, 8, 10 pasti siku-siku. Tetapi anggap sudutnya tidak dikasih tahu. Nah, pertanyaannya apakah kedua segitiga ini sebangun? Saya buat nama segitiganya ABC juga. Di sini PQR. Oke. Nah, apakah kedua segitiga sebangun? Ya. Nanti lewat percobaan sebenarnya pembuktian syarat pertama dengan syarat kedua tadi. Nah, jadi kalau kamu lihat perbandingannya, coba kita lihat. Yang paling pendek di antara ketiga sisi pada ABC ini adalah 3. Jadi 3 bandingkan dengan yang paling pendek pada sisi PQR adalah sisi 6, PQ. Berarti per 6. Oke. Nanti pakai hurufnya dulu buat ya, misalnya BC banding PQ. Oke, saya buat di sini dulu. BC banding PQ sama dengan AB banding paling pendek yang kedua QR, yang tengah-tengahnya maksudnya paling panjang kan AC banding paling panjang di sini PR. Oke, 3 banding 6 sama dengan AB tadi berapa? 4 banding 8. Apakah sama dengan 5 banding 10? Kita lihat. Bagi 3 1, bagi 3 2, bagi 4 1, bagi 4 2, bagi 5 1, bagi 5 2. Sama-sama setengah, semua setengah. Berarti 3 banding 6 setengah, 4 banding 8 setengah, 5 banding 10 setengah. Maka kedua segitiga sebangun. Nah, sekarang kita cek yang manalah sudut-sudutnya yang pasti sama besar. Nah, sekarang sudutnya pasti sama besar. Jadi sudut dalam dua buah segitiga sama besar, meskipun segitiganya yang ini lebih kecil, yang ini lebih besar, tapi sudutnya bisa kita lihat bahwa nanti ada yang sama besar. Oke, perhatikan. Karena sudah sebangun, perhatikan di depan sisi yang paling pendek sudut A. Berarti sudut A. Di depan sisi yang paling pendek sudut R. Sudut A sama dengan sudut R lagi. Di depan sudut yang paling tengah, sisinya di tengah, paling tengah adalah sudut C. Di sini 8 sudut B. Terakhir di depan sisi yang paling panjang pada segitiga BC adalah sudut B. Di sini paling panjang kan 10, depannya sudut Q. Nah, ini dia ya. Baik. Kemudian nanti sebenarnya bisa kamu buktikan sebuah pernyataan bahwa nanti kalau kau mati, dua buah segitiga ini ABC, PQR, mereka memiliki sudut yang sama. Misalnya di sini ada X, di sini ada X. Nah, kemudian sisi yang mengapit sudut yang sama besar ini memiliki perbandingan yang sama. Sisi yang mengapit sudut yang simbol X ini kan AB dan BC. Di sini yang mengapit sudut yang simbol X ini kan PQ dan QR. Nah, kalau ini sama besar dan perbandingan sisi yang mengapit sama, misalnya AB banding PQ sama dengan BC banding QR, maka kedua segitiga pasti sebangun. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh-contoh soal. Dalam segitiga ABC dan PQR diketahui sudut A, sudut B, sudut P, sudut R. Apakah kedua segitiga sebangun? Jadi kita gambar aja dua buah dulu segitiga. Boleh sama besar kamu buat, boleh tidak sama besar ya. Kemudian letakkan aja nama-nama segitiganya, titik sudutnya maksudnya. Berarti ini segitiga ABC. Nah, kemudian ini segitiga PQR. Oke. Kemudian letakkan sudutnya. Sudut A 46 derajat. Nah, kemudian sudut B 70 derajat. Lagi sudut P 46 derajat.
Nah, kemudian sudut R 64 derajat. Oke. Nah, kemudian perhatikan bahwa ini kan sebuah segitiga. Kalau dua sudut sudah dikasih tahu, pasti sudut ketiga bisa kita cari. Ya kan? Nah, kemudian 46 tambah 70 baru kurangkan dari 180. Nah, karena 70 tambah 46 kan 116. Nah, 116 maka sudut C bisa kita cari. 180 kurang 116 kan 64. Berarti ini bisa kita buat 64 derajat. Saya sengaja buat simbol begini, artinya ini sudut yang kita cari setelah menjumlahkan 46 dengan 70, kemudian kita cari sisanya dari 180, itulah 64. Nah, kemudian ini pun begitu. PQR, dua sudut sudah dikasih tahu, pasti bisa kita cari sudut ketiga. 64 tambah 46 adalah 110. 110 ini ya, 110, 180 karena totalnya ini harus 180. 180 kurang 110 adalah 70. Berarti ini bisa kita tetapkan 70 derajat. Nah, kalau kita amati kedua segitiga ini, semua sudutnya sama besar. Berarti kedua segitiga sama besar. Alasannya apa? Karena sudut-sudut yang bersesuaian, kedua segitiga sebangun, maksud saya di sini ya, sebangun. Karena sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, sekarang pertanyaan kedua dari soal ini. Manalah sisi-sisi yang perbandingannya sama? Berarti yang paling kecil di sini 46. Sisi mana di depannya? BC. Berarti BC bandingkan dengan yang 46 di sini P, di depannya siapa? QR. Nah, begitu pengamatannya ya. Kemudian yang 64 di depannya sisi apa? AB. Yang 64 di sini depannya siapa? PQ. Per PQ sama dengan di depan sudut 70 derajat AC per depan sudut 70 derajat PR. Baik, itu contoh soal yang pertama. Oke, contoh soal yang kedua. Perhatikan. Pada gambar berikut panjang PQ 6 cm, ini PQ, kemudian QR 3, PT 4, TS 2. Nah, kemudian QT dengan RS sejajar. Oke, QT dengan RS sejajar. Nah, karena ini sejajar, pertanyaannya adalah apakah segitiga PRT ini, PQT ini, segitiga PQT dengan PRS sebangun. Yang kecil ini dengan yang besar sebangun. Saya mau nanti kamu mengamati hal ini dengan benar. Karena orang bisa dinilai pintar ketika mampu mengamati sifat-sifat kesebangunan. Ya. Oke, alasan kita kuat nanti untuk menyimpulkan sesuatu itu sebangun atau kongruen. Nah, perhatikan ini ada simbol sejajar. Kalau saya buat dulu perpanjang garis ini, masih ingat sifat-sifat garis sejajar waktu kelas 7 atau kelas 8 ya. Saya bantu dulu dengan langsung memperpanjang gambar ini supaya kamu ingat sedikit, karena kalau enggak diperpanjang saya takut ada pengamatan kamu yang salah. Tapi kalau sudah diperpanjang sudah mengerti nanti bahwa kamu pernah belajar ini di garis-garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Oke, saya sudah perpanjang garisnya. Nah, ini sejajar dengan ini dipotong oleh garis ini. Kamu amati hanya ini saja. Kamu amati hanya garis ini. Nah, kalau ini garis sejajar dipotong oleh garis ini, maka sudut yang sama besar adalah ini. Sudut yang ini sama dengan yang ini. Saya simbolkan yang satu garis lengkung begini, berarti nanti sudut T di sini sama besar dengan sudut S di sini. Nah, kemudian yang ini sama lagi. Yang ini, saya buat dua garis lengkung. Yang ini sama dengan yang ini. Ini sama dengan ini disebut sudut sehadap. Ini pun sehadap.
Oke, ini sudut luar pada ini sudut dalam. Satu sudut luar, satu sudut dalam terletak pada pihak yang sama. Ini pun sehadap, sudut dalam, ini sudut luar terletak pada pihak yang sama. Oke. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita amati yang ini? Ini kan garis sejajar lagi, ini garis sejajar, tapi pemotongnya ini sekarang, lihat ini. Garis sejajar ini dipotong oleh ini. Yang mana yang sehadap? Ini sehadap ini. Ini dengan ini sehadap, berarti sudut ini sama dengan sudut ini. Sudut QPQT sama dengan sudut PRS. Oke, yang ini pun sehadap. Saya buat 3 garis lengkung. Ini dengan ini sehadap. Oke, tapi kan pertanyaannya, apakah segitiga PQT dengan PRS sebangun? Saya mau pindahkan gambarnya. Boleh nanti kalau ada soal begini tidak usah kamu pindahkan gambarnya, boleh kamu pindahkan gambarnya. Saya pindahkan dulu menjadi 2 buah segitiga ya. Ini gambar aslinya tadi. Sebelum saya buatkan sudut-sudut yang sama besar. Sebenarnya tanpa kita mencari sudut-sudut mana yang sama besar lewat sifat-sifat 2 garis sejajar pun, hanya melihat gambar ini sudah bisa nanti kita simpulkan ini sebangun. Bagaimana caranya? Perhatikan, sudut P kan sama dengan sudut P pada segitiga PQT dengan segitiga PRS sama-sama simbol O dibuat. Nah, kemudian kalau kita perhatikan sisi yang mengapit sudut yang sama besar ini adalah di sini 4, di sini 6, di sini 6, di sini 9. Kalau kita bandingkan 4 banding 6, apakah sama dengan 6 banding 9? Bagi 2, 2 bagi 2, 3. Bagi 3, 2 bagi 3, 3. 2 per 3 sama-sama 2 per 3. Berarti ini pun sudah kita simpulkan sebangun. Dengan menggunakan sifat sudut yang sama besar diapit oleh sisi-sisi yang memiliki perbandingan yang sama. Tetapi kenapa saya tambahi tadi sifat-sifat 2 garis sejajar dipotong sebuah garis, supaya kamu ingat, karena nanti kita akan belajar bagian hal seperti ini. Nah, sekarang makin kita lengkapilah dengan sudutnya. Ini sudut T sama dengan sudut S, simbol begini tadi. Kemudian sudut Q, simbol X, sama dengan sudut R. Yang ini tadi ini ya. Nah, hanya dari pengamatan 3 buah sudutnya sama besar, ini sama dengan ini sama dengan ini, dan ini sama dengan ini, maka ini pasti sebangun. Karena 3 sudutnya sama besar. Oke. Artinya nanti karena ini sudah sebangun, maka PT banding PS akan sama dengan QT banding RS. Nanti akhirnya otomatis ini menjadi QT banding RS. Kedua segitiga sebangun. Baik, demikian penjelasan untuk kali ini. Kita belajar mengamati kesebangunan di soal-soal yang akan kamu kerjakan. Buat alasan lengkapnya, tulis alasannya, dan kemudian mudah saya pahami tulisanmu, sehingga kamu nanti memperoleh pengertian yang benar. Selamat belajar, Tuhan memberkatimu.